Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Anis Rahmawati dengan NIM 2002898. Kedua ada Ken Muhammad Algani dengan NIM 2006419. Ketiga ada Mila Karmila dengan NIM 2008229. Dan yang terakhir yaitu ada Rani Fitri Nurasana dengan NIM 2005605. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai sistem peredaran darah pada ikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar pada semester 3 kali ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Gulam Hamdu MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung simak aja videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai sistem peredaran darah pada ikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari ikan itu sendiri. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup itu? Sistem peredaran darah tertutup itu artinya darah tidak pernah keluar dari pembuluhnya. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh sekitarnya. Nah, kemudian darah memberi bahan materi melalui perantara difusi dengan sel dinding tipis dari kapiler darah. Kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Nah, teman-teman semua perlu kita ketahui gitu bahwa peredaran darah ini memiliki peranan yang penting sekali, terutama dalam pengangkutan oksigen hasil respirasi, pengangkutan nutrien hasil proses pencernaan, kemudian dalam pengangkutan sisa metabolisme tubuh yang kemudian akan dibuang melalui kulit, ginjal, dan juga insang. Nah, lalu apa saja sih organ yang berperan dalam proses peredaran darah pada ikan ini? Nah, diantaranya yaitu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada jantung, kedua ada arteri, ketiga ada vena, yang keempat yang terakhir yaitu ada kapiler. Nah, untuk organ yang pertama yang akan kita bahas ini yaitu tentang jantung. Jantung pada ikan dibangunkan oleh 4 ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang. Di bagian depan rongga badan di atas isthmus. Ruangan ini berurutan dari belakang ke depan. Adapun untuk ruangan yang berurutannya itu sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada sinus venosus, kedua ada atrium, ketiga ada ventricle, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada conus arteriosus. Nah, yang pertama yaitu ada sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang tambahan yang berdinding tipis dan hampir tidak memiliki jaringan otot. Dinding caudalnya bersatu dengan bagian depan dari septum transversum yang memisahkan rongga pericardial dari rongga pleuroperitoneal. Kemudian yang kedua yaitu ada atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang relatif tipis yang terletak anterior dari sinus venosus. Nah, darah dari atrium melalui lubang anteroventrikular ini diteruskan ke dalam rongga ventrikel. Dan kemudian lubang ini tuh ditutup oleh katup atau klep anteroventrikular gitu. Supaya apa? Supaya darahnya itu tidak kembali lagi ke rongga atrium. Nah, yang ketiga yaitu ada ventricle. Ventricle adalah ruang berdinding tebal dan berotot yang hanya menerima darah dari atrium saja dan menumpahkan darah melalui aorta ventral menuju ke insang. Nah, ruang ini tuh dibentuk oleh 2 otot ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada otot luar yang disebut kortikal, dan yang kedua yaitu ada otot dalam yang disebut dengan spongi. Nah,
Yang keempat, yang terakhir dari organ pada jantung ini ada yang dinamakan dengan conus arteriosus. Nah, pada elasma beranci, conus arteriosus ini sudah berkembang dengan baik, tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Nah, pada sebagian ikan juga, conus arteriosus ini sudah tereduksi, tetapi hanya memiliki struktur yang sangat kecil gitu. Sedangkan bulbus arteriosus ini yang merupakan perluasan dari aorta ventralis berkembang dengan sangat baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang arteri. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang aliran darahnya itu menjauhi jantung atau saluran yang dilalui oleh darah yang keluar dari insang kemudian menuju ke bagian-bagian tubuh lainnya. Di pembuluh darah ini biasanya mengangkut darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan intima atau lapisan bagian dalam. Yang kedua itu ada lapisan endotelium. Dan yang ketiga itu ada lapisan subendotelium. Kemudian organ tubuh ikan yang berperan sebagai sistem peredaran darah yaitu vena. Nah, vena ini merupakan pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, tetapi vena memiliki dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding dengan arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam dari vena yang mengalami tekanan hidrostatik tinggi umumnya memiliki jaringan elastis dan sel otot licin. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga memompa darah dari dinding ke jantung. Yang selanjutnya yaitu ada kapiler. Seperti gambar di samping ini, kapiler merupakan bagian percabangan saluran darah yang mana tempat terjadinya pertukaran zat, gas natrien antara darah dengan jaringan atau sel lainnya. Dalam kapiler ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada kapiler kontinu, yang kedua ada kapiler berpori atau penetrasi, yang ketiga yaitu ada diskontinu atau sinusoid. Yang pertama, kapiler kontinu yaitu jenis pembuluh darah yang memiliki celah kecil antara sel-sel endotel. Celah ini memungkinkan gas atau air atau gula dan hormon melewatinya. Yang keduanya yaitu ada kapiler berpori atau penetrasi. Dalam kapiler ini, tipe pembuluh kapiler ini memiliki celah kecil antar sel, namun sekaligus berpori-pori kecil dan pada bagian dindingnya sehingga memungkinkan mengalirnya molekul yang lebih besar. Yang ketiganya yaitu kapiler diskontinu atau sinusoid. Dalam kapiler ini memiliki celah yang lebih besar sehingga memungkinkan molekul besar untuk melewatinya. Sekian. Mungkin hanya itu pematerian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pematerian selanjutnya. Terima kasih.